Shalom Bapak Ibu sekalian, kita berjumpa lagi di hari Minggu tanggal 20 Maret tahun 2022. Hari ini kita akan bersama-sama beribadah pada Tuhan. Untuk itu kami menghimbau kepada semua jemaat Tuhan untuk dapat mengumpulkan anggota keluarganya agar bersama-sama dapat mengikuti ibadah pada hari ini. Mari kita akan memulai ibadah kita dan kita menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan pada hari ini, karena Engkau telah menyertai kami dan Engkau telah menjaga, melindungi kami sampai pada saat ini. Dan sekarang kami akan bersama-sama beribadah kepadamu Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan mengurapi kami dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Baik hamba-hambamu yang akan memimpin ibadah pada saat ini, dan kami umatmu yang akan mengikuti ibadah ini. Kiranya Engkau mengurapi kami dan memberkati kami sekalian. Untuk itu kami serahkan ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Semua orang yang siap beribadah bersama-sama, mari kita katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan sebuah pujian, Tuhan ku mau menyenangkanmu. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Mari katakan menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Katakan sekali lagi, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi, hanya itu kerinduanku. Mari sembah Tuhan. Tuhan, kami rindu menyenangkan-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan, sebab Kau layak disembah, sebab Engkau layak dipuji dan dimuliakan. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Mari kita katakan sekali lagi, menyenangkanmu, menyenangkanmu. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan menjamah kita sekalian. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Ayub Amheka dari Kota Kupang. Untuk itu kepada hambanya saya persilahkan. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan atas kasih setia dan perkenanan-Mu bagi kami, sehingga di hari Minggu ini kami dapat berkumpul beribadah pada Tuhan. Kami telah memuji dan menyembah Tuhan, dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Engkau bekerja di tengah-tengah kami, dalam hati kami, sehingga kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan dapat kami mengerti, kami pahami, kami merenungkannya dan melakukannya dalam hidup kami. Di nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema apa yang berkenan kepada Allah. Mari kita membaca kebenaran firman Tuhan dari kitab Roma. Kitab Roma pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Saya bacakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita garis bawahi, yang berkenan kepada Allah. Berdasarkan Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat 2 dan beberapa bacaan referensi lain dari ayat firman Tuhan, kita akan belajar 3 hal tentang apa yang berkenan kepada Allah. Yang pertama, Allah berkenan kepada ibadah yang sejati. Dalam Roma pasal 12 ayat 1 tertulis, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita garis bawahi, ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu saudara-saudari, persembahan itu tidak bisa dipisahkan dari ibadah. Hal ini karena persembahan bukanlah hanya sekedar simbol untuk memberi dengan apa yang dimiliki, baik itu berupa uang, barang, atau lainnya, tetapi hal yang terbaik dari persembahan ialah persembahan yang diberikan kepada Tuhan haruslah dilandasi
dengan iman atau dasar yang benar, tanpa memandang pemberian orang lain atau dengan tujuan yang berbeda. Sejarah munculnya istilah persembahan dimulai ketika Kain dan Habel mempersembahkan persembahannya kepada Allah dalam Kejadian pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Kedua kakak beradik ini melakukan pekerjaan yang berbeda. Kain menjadi petani di mana ia mengerjakan tanah, sedangkan Habel menjadi gembala. Pada suatu peristiwa, keduanya membawa hasil dari pekerjaannya masing-masing untuk dipersembahkan sebagai persembahan kepada Allah. Kain membawa hasil pekerjaannya, yakni hasil bumi, sedangkan Habel mempersembahkan anak sulung kambing dombanya. Allah tidak berkenan akan Kain dan persembahannya, tetapi Habel persembahannya dikenan oleh Allah. Karena persembahan Kain tidak berkenan kepada Allah, ia pun menjadi iri dan membenci adiknya sampai dia tega untuk membunuh adiknya sendiri. Sebagai akibat atau hukuman Allah atas kejahatan Kain, ia pun diusir sebagai pengembara dan pelarian di bumi. Sebenarnya letak persoalannya bukan antara hasil tanah dan kambing domba yang ada, namun pada sikap hati mereka yang menyerahkannya. Habel mempersembahkan hasil ternaknya dengan sikap hati yang penuh iman, sedangkan Kain tidak. Selanjutnya, bila kita membaca Ibrani pasal 11 ayat 4, dengan jelas dikatakan bahwa karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada persembahan Kain. Pada masa Abraham, upacara persembahan kurban berguna untuk menjalin hubungan dengan Allah lewat persembahan yang disampaikan melalui iman. Hal ini ditunjukkan oleh Abraham dalam hal memberikan korban bakaran bagi Tuhan. Bahkan Abraham rela untuk mempersembahkan anaknya Ishak karena lebih memilih taat kepada perintah Tuhan. Jadi pada dasarnya persembahan kurban sebagai persembahan yang harum merupakan suatu usaha untuk menjalin kembali hubungan dengan Tuhan. Usaha dalam melakukan pengakuan dosa, serta satu usaha untuk menyenangkan hati Allah. Pada masa Musa mengajarkan cara memberikan persembahan dari binatang sebagai pendamaian dengan Tuhan. Semua persembahan itu sebagai pembayar utang darah manusia karena dosa. Di zaman Perjanjian Baru, dalam Yesus Kristus, kita sebagai orang percaya menemukan ibadah sejati, yakni memberikan persembahan hidup bersama Kristus. Kita sebagai orang percaya bersama dengan imam besar kita, yaitu Yesus Kristus, mempersembahkan persembahan hidup itu sehingga berkenan kepada Allah. Sejak Yesus Kristus menyerahkan dirinya dan mati di kayu salib, maka kurban persembahan binatang tidak lagi berkenan di hadapan Allah. Karena pada dasarnya, persembahan yang sesungguhnya adalah persembahan hidup manusia itu sendiri. Jadi, jikalau kita mempersembahkan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan dengan sikap penuh ketaatan, maka Allah berkenan kepada persembahan kita. Dan karena persembahan sejati tidak bisa dipisahkan dari ibadah yang sejati, maka Allah juga berkenan kepada ibadah yang sejati. Selanjutnya, yang kedua, Allah berkenan kepada pertobatan. Dalam Roma 12 ayat 2 dicatat, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kata berubahlah dalam bahasa Gerika adalah metamorphose. Artinya, perubahan bentuk atau dalam istilah biologi sering kita sebut sebagai metamorfosis. Contohnya, ada perubahan bentuk dari telur menjadi ulat, kemudian ulat menjadi kepompong, dan kepompong menjadi kupu-kupu. Pembaruan budi atau berubah pikiran, atau berbalik arah, atau meninggalkan dosa, itu disebut sebagai metanoia. Atau dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut
bertobat. Panggilan untuk bertobat itu adalah inisiatif Allah sendiri. Sepanjang sejarah keselamatan Allah tidak henti-hentinya mewartakan pertobatan. Puncaknya adalah kehadiran Yesus di dunia. Ajakan Yesus untuk bertobat berarti ajakan untuk percaya kepadanya. Berita tentang pertobatan ini tidak berhenti saat Yesus hadir di dunia. Sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus berkata kepada muridnya bahwa dalam namanya kabar tentang pertobatan harus disampaikan kepada segala bangsa. Di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-47. Di dalam Injil Lukas 5 ayat 32 dikatakan bahwa Yesus datang untuk memanggil orang berdosa supaya mereka bertobat. Di dalam Injil ada kisah Sakeus dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Itu merupakan contoh pelaksanaan misi dari Yesus di dunia ini. Sakeus adalah pemungut cukai yang boleh memungut sebanyak mungkin uang. Ia mendapat keuntungan dari selisih antara uang yang diterima dan yang harus disetorkan kepada pemerintah. Orang dengan profesi ini dianggap berdosa dan dijauhi oleh masyarakat Yahudi. Keinginan Yesus untuk menumpang di rumah Sakeus mengetuk hati Sakeus untuk bertobat. Tidak disebutkan bahwa Yesus mengancam atau menunjukkan kesalahan Sakeus. Perjumpaan dengan Yesus itulah yang membuat Sakeus bertobat. Pertobatan itu ditunjukkan dengan keputusan Sakeus untuk memberikan setengah hartanya kepada orang miskin dan mengganti 4 kali lipat kerugian orang yang pernah diperasnya. Sakeus bertobat setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus yang menyapa, mengunjungi, dan tidak menghakimi. Tindakan Yesus tidak didasarkan semata-mata pada hukum, tetapi pada kasih Allah yang menawarkan pengampunan. Tanggapan yang tepat dari Sakeus atas pengalaman dikasihi Allah itu adalah pertobatan. Yesus berkenan mengunjungi Sakeus, orang yang berdosa, dan Yesus berkenan atas pertobatan Sakeus. Kemudian yang lain, kisah pertobatan Paulus membawanya kepada relasi yang mendalam dengan diri sendiri, dengan sesama, dan Allah. Pertobatan Paulus membuat dia sadar bahwa kejahatan yang pernah dia lakukan bukan karena kehendaknya, tetapi karena dosa yang ada dalam dirinya. Ia bertindak berdasarkan kehendak dosa, bukan atas kehendaknya sendiri. Dalam Roma pasal 7 ayat 15 sampai 23. Pertobatan membuat Paulus tampil sebagai pribadi yang mengenal jati dirinya. Sebelum bertobat, Paulus adalah ancaman bagi para pengikut Kristus. Setelah bertobat, para murid tidak secara otomatis mereka mau menerimanya. Ketika Paulus mencoba untuk bergabung, mereka takut kepadanya karena tidak percaya bahwa ia juga seorang murid. Dalam Kisah 9 ayat 26. Dalam situasi ini, dan juga kemudian dalam perjalanan kerasulannya, Paulus diteguhkan dan didukung oleh banyak orang. Paulus yang tadinya adalah musuh, dia berubah menjadi bagian dari Rasul Kristus. Paulus pun memiliki hubungan yang akrab dengan jemaat. Pertobatan membuat Paulus dapat membangun relasi atau hubungan yang mendalam dengan sesamanya. Relasi yang mendalam dengan diri sendiri dan sesama, itu tidak akan ada artinya tanpa relasi yang intim dengan Allah. Pengalaman akan Kristus memberi makna kepada proses intimasi dengan diri sendiri dan intimasi dengan sesama. Dan pertobatan Paulus merupakan proses rahmat dan proses pengenalan akan Allah. Pengenalan yang sejati akan Tuhan ini mendorong Paulus menjadi saksi Kristus. Dan Paulus memaknai hidupnya sebagai Kristus yang hidup di dalam dirinya. Di dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Allah, dia tak henti-hentinya memberi kesempatan kepada kita manusia untuk bertobat. Kesempatan itu diwartakan terus-menerus melalui para nabi. Memuncak dalam diri Yesus. Lalu dilanjutkan oleh para rasul dan gereja hingga dengan saat ini.
Kesempatan untuk bertobat ini seharusnya ditanggapi oleh manusia. Dan orang yang diwartakan memiliki pilihan. Apakah mereka bisa menerima atau menolak kesempatan untuk bertobat tersebut? Di dalam perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai, dalam Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14, Yesus menegaskan bahwa orang yang berdosa, hina, dan dianggap sebagai sampah masyarakat dapat memperoleh keselamatan dengan bertobat. Dalam kisah ini pemungut cukai digambarkan sebagai pendosa yang merasa rendah di hadapan Allah sehingga tidak berani menengadah ke langit. Ia membutuhkan Allah yang ia yakini berkenan untuk mengampuni dosanya. Orang tersebut menyerahkan diri sepenuhnya ke dalam belas kasihan Allah. Nah, sikap ini berbeda dengan orang Farisi yang sudah merasa benar, dia merasa dia taat pada hukum Taurat, bahkan melakukan lebih dari yang dituntut oleh hukum Taurat. Ia menganggap bahwa dirinya jauh lebih terhormat dibanding dengan perampok, orang lalim, pesinah, dan pemungut cukai. Justru dengan begitu, ia menyombongkan diri di hadapan Allah. Tidak seperti orang Farisi dalam kisah tersebut, orang yang tidak membutuhkan Allah, tidak akan membutuhkan pertobatan. Karena ia merasa bahwa di posisi yang tinggi, dia membandingkan diri dengan orang lain yang dia anggap posisinya rendah. Tetapi pertobatan justru terjadi karena orang melihat dirinya sendiri di hadapan Allah. Dengan merasa berdosa dan rendah di hadapan Allah. Orang itu akan merasa membutuhkan Allah dan bertobat. Sikap inilah yang membuat seseorang dibenarkan dan ditinggikan oleh Allah. Sebaliknya, jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta. Dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikian dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-10. Kalau kita merasa membutuhkan Allah, maka kita membutuhkan pertobatan. Kalau kita melihat diri kita rendah dan berdosa di hadapan Allah, maka kita akan merasa membutuhkan Allah dan bertobat. Dan Allah memberikan kesempatan kepada manusia, kepada kita semua untuk bertobat. Karena Allah berkenan akan pertobatan. Mari saudara-saudara, kita mengambil keputusan untuk bertobat. Karena Allah berkenan kepada mereka yang mau bertobat, berbalik dari kehidupan yang lama. Kehidupan yang membelakangi dan jauh dari Allah, untuk berbalik kembali kepada Allah. Selanjutnya, yang ketiga. Allah berkenan kepada pribadi yang melakukan kehendaknya. Di dalam Roma pasal 12 ayat 2 ditulis, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari kita perhatikan kalimat, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kemudian kalimat yang selanjutnya, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Ini menunjukkan bahwa perspektif, paradigma, pandangan hidup kita, itu harus dibangun secara terus-menerus berdasarkan firman Allah. Dan bukan berdasarkan gaya hidup atau pola hidup duniawi. Agar kehidupan kita sebagai para pengikut Kristus dapat mengenal kehendak Allah dan melakukannya, sehingga kita berkenan kepadanya. Alkitab mengisahkan tentang pribadi yang berkenan kepada Allah, yaitu Daud. Perhatikan dalam 1 Samuel 13 ayat 14, dan dipertegas lagi di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Dikatakan mengenai Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Meskipun dalam perjalanan karirnya, Daud pernah melakukan dosa. Yang berzina dengan Batsheba, istri Uria. Serta merancangkan kejahatan terhadap Uria sehingga Uria mati terbunuh saat di medan pertempuran melawan Bani Amon. Tetapi kemudian Daud menyesal dan bertobat setelah ditegur oleh Nabi Nathan. Perubahan yang terjadi dalam diri Daud itu karena teguran dari sang Nabi menyebabkan Daud mengalami perasaan bersalah dan menyadari kejahatannya.
Daud dengan jujur mengaku akan keberdosaannya dan bertekad untuk mengubah perbuatannya. Itulah yang membuat Allah berkenan mengampuni serta memulihkan diri Daud. Berarti orang yang berkenan kepada Tuhan bukanlah ia yang tak pernah berbuat kesalahan dan dosa. Namun, karena ia menyadari akan kesalahan dan perbuatan dosanya, kemudian bersikap jujur dan rendah hati, serta bersedia untuk bertobat dan memohon ampun kepada Tuhan. Sehingga Daud mengalami perkenanan Tuhan dan menjadi raja atas Israel menggantikan Saul. Daud juga mengalami perkenanan Tuhan dan membawa masuk kembali tabut perjanjian ke Yerusalem. Dan Daud dikenal sebagai raja Israel yang berkenan di hati Tuhan dan senantiasa membangun relasi kasih dengan Tuhan lewat nyanyian-nyanyian yang ada dalam Mazmurnya. Untuk menjadi pribadi yang dapat melakukan kehendak Allah, itu bukanlah hal yang mudah bagi kita. Untuk itu, dalam Ibrani 10 ayat 36 menyatakan bahwa kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu, yaitu hidup. Hanya satu jenis orang yang akan tetap hidup selama-lamanya, yaitu orang yang melakukan kehendak Allah. Dalam Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 17 dikatakan bahwa dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kita akan melihat beberapa hal yang mendasar yang akan membantu kita dalam melakukan kehendak Allah. Yang pertama, pandangan tentang kehendak Allah. Kehendak Allah itu baik dan sempurna bagi kita. Semua kehendaknya adalah demi kebaikan dan keuntungan kita. Tidak ada satupun yang kita lakukan untuk dia yang menguntungkan dia, tetapi justru untuk keuntungan diri kita sendiri. Kita menyembah Tuhan dan beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, itu untuk kebaikan diri kita sendiri. Kita seringkali memandang kehendak dan larangan Allah sebagai sesuatu yang mengekang kebebasan kita. Dan akal budi kita harus diperbaharui untuk melihat bahwa setiap perintah Allah itu adalah untuk kebaikan dan untuk melindungi kita dari yang jahat. Oleh karena itu, dalam melakukan kehendak Allah, janganlah kita berpikir kita telah mengorbankan sesuatu. Karena dalam kenyataannya kita tidak rugi apapun, tetapi malah memperoleh segala sesuatu. Yang berikut, kita harus percaya kepadanya. Dalam hal yang berhubungan dengan kehidupan kita pasti hanya akan melakukan perintah atau kehendak dari orang yang kita percayai, atau orang yang kita segani atau takuti. Namun Allah lebih senang kalau kita melakukan kehendak Allah, karena kita percaya kepadanya, bukan karena kita takut kepadanya. Sebagai seorang bapa yang baik, dia lebih senang dipercayai daripada ditakuti. Dalam hubungan dengan seseorang yang memberi perintah, apakah itu orang tua, guru, dokter, dan lain-lain, tanda kepercayaan adalah ketaatan. Dan sebaliknya, tanda ketidakpercayaan ialah ketidaktaatan. Orang yang hidup dalam ketidaktaatan dalam pengertian apapun tidak dapat disebut sebagai orang percaya. Karena ketidaktaatannya adalah bukti ketidakpercayaannya. Yang berikut, kehendak Allah itu tidak berat. Apakah kita menemukan bahwa kehendak atau perintah Allah itu berat? Jika kita mengasihi seseorang, maka setiap keinginan dan kehendaknya bukan merupakan hal yang berat bagi kita. Kita akan dengan penuh semangat berusaha untuk menyenangkan hati orang yang kita kasihi. Dan orang yang sedang berpacaran pasti tahu hal ini. Karena cinta tidak ada yang terasa berat. Banyak orang yang bahkan sanggup mengorbankan segalanya karena cinta. Jika kita sesungguhnya mengasihi Tuhan, perintahnya tidak akan terasa berat. Karena satu-satunya upah yang kita cari ialah kesenangannya atau menyenangkan hatinya. Seperti yang dikatakan oleh Yohanes dalam 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Yang berikut, kita harus berkumpul dan duduk dengan
pendengar dalam kumpulan orang-orang percaya. Alasan yang sering diberi untuk tidak melakukan kehendak Allah adalah karena kita tidak mengetahuinya. Dalam Matius pasal 12 ayat 50, Yesus berkata bahwa siapa saja yang melakukan kehendak Bapa di sorga adalah saudaranya. Yesus menunjuk kepada mereka yang sedang berkumpul, duduk, dan mendengarkan firman Tuhan. Dalam Matius 12 ayat 46 sampai 50. Firman Tuhan mengungkapkan kehendak Tuhan. Jadi memang benar bahwa kita tidak mungkin dapat melakukan kehendak Tuhan jika kita tidak mengetahuinya. Dan cara untuk mengetahui kehendak Tuhan adalah mengetahui apa yang diucapkan atau dikatakan olehnya. Kehendak seseorang diungkapkan lewat kata-katanya. Demikian juga dengan Tuhan. Kata-katanya atau firman-Nya mengungkapkan isi hatinya dan kehendaknya. Jadi tidak ada alasan untuk kita berkata, kita tidak mengetahui kehendak Tuhan. Padahal Dia sudah mengungkapkan semuanya di dalam kitab suci. Oleh sebab itu, marilah kita terlibat dalam komunitas gereja, sehingga kita dimuridkan dan diperlengkapi dengan pemahaman yang benar akan firman Tuhan. Yang berikut, waktu. Kita perlu meluangkan waktu untuk mengetahui maupun melakukan kehendak Tuhan. Paulus meminta kita untuk mempergunakan waktu kita dengan arif dan bijaksana. Dan orang yang arif akan mempergunakan waktu untuk mengerti kehendak Allah. Dalam Efesus 5 ayat 5 sampai 15 sampai 17. Sangat menyedihkan. Di mana kita melihat bagaimana orang membuang waktu mereka untuk hal-hal yang tidak berguna. Menghabiskan waktu melakukan kegiatan-kegiatan yang sia-sia. Tingkat kesibukan kita yang tinggi tidak selalu berarti bahwa kita ini produktif. Waktu adalah hidup. Dan jika kita arif, kita akan memaksimalkan waktu kita untuk mencari tahu kehendak Allah bagi hidup kita. Dan kita dapat memulainya dengan memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup, atau dengan kata lain, bagaimana kita mempergunakan waktu kita. Ada baiknya kita mulai menyederhanakan hidup kita. Kiranya kita ditemukan sebagai Maria yang meninggalkan segala kesibukan dan memberikan waktunya untuk duduk dan mendengarkan perkataan Yesus, dan tidak seperti Marta yang sibuk melakukan banyak hal dan gagal dalam memilih bagian yang terbaik. Dalam Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Dan setelah mendengarkan isi hati Tuhan, kita tinggal melakukannya karena kita mengasihi dan mempercayainya dari kedalaman hati kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan merenungkan dan melakukannya dalam hidup kita dengan penuh kesadaran dan komitmen kita kepada Tuhan. Dan marilah kita menyerahkan seluruh hidup sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Sebagai ibadah yang sejati, karena kita meyakini bahwa Allah berkenan kepada ibadah yang sejati. Dan mari kita mengalami pertobatan yang sejati, karena perjumpaan dengan Yesus secara pribadi mengubah hidup kita. Membuat kita semakin mengenal siapa diri kita di hadapan Tuhan. Dan menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan. Maka kita harus bertobat sehingga kita berkenan kepada Tuhan. Mari kita menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan, karena kita mau untuk memahami kehendak Tuhan dan melakukan kehendaknya dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan bersama. Biarlah Roh Kudus Engkau menjamah hati kami semua, sehingga benih-benih kebenaran-Mu dapat kami lakukan dalam hidup kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Kami mau hidup dalam pertobatan yang sejati, dan kami mau untuk mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Ayub Amheka dari Kupang yang sudah menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua pada saat ini. Mari kita bersama-sama akan menyanyikan pujian. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku.
Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Sekali lagi, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sekali lagi ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, saudaraku. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan pada hari ini. Karena di tengah-tengah ibadah kami Engkau hadir, dan Engkau menyatakan kemuliaan-Mu, Engkau menyatakan kuasa-Mu di tempat ini. Dan kami berdoa Tuhan, menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan yang kami sudah dengar pada saat ini. Bahwa sesungguhnya kami ingin dan kami rindu untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepadamu Tuhan. Agar dengan demikian Engkau juga boleh berkenan hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan memberkati kehidupan kami serta menyelamatkan kami semua. Untuk itu pada saat ini Tuhan, hamba-Mu menyerahkan umat-Mu di dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau tutup bungkus mereka semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Di mana hari-hari ini Tuhan, kami hidup di musim pandemi Tuhan. Penyakit menular, yaitu COVID-19 yang sedang merajalela di seluruh dunia. Kami berdoa kiranya Tuhan melindungi kami semua dan menyelamatkan kami, membebaskan kami daripada penyakit campar ini Tuhan. Supaya dengan demikian maka kami diselamatkan oleh Engkau Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami juga menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami menyerahkan masa depan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya ketika kami sungguh-sungguh mempraktekkan firman-Mu dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami, maka hanya di dalam Tuhan ada masa depan yang indah dan penuh harapan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Ayub Ameka yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kami semua. Firman ini biar menjadi rema kepada kami sekalian, supaya kami dapat melakukannya. Dan kami yakin dan percaya kami menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan juga boleh berkenan untuk memberkati serta menyelamatkan hidup kami sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada saat ini. Untuk itu kami mohonkan berkat-Mu dicurahkan atas kami semua pada saat ini. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mengangkat tangan bersama-sama di hadapan Tuhan untuk menerima berkat Tuhan pada saat ini. Terimalah berkat yang datang daripada Allah Bapa di surga, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia daripada
Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dan oleh persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Semua orang yang percaya, yang diberkati oleh Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Immanuel, Allah beserta kita.